2 hari Sandra dirawat pasca melahirkan, hari ini akhirnya Sandra beserta anaknya diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Selama perjalanan pulang, Sandra tak hentinya menciumi si mungil Kinan dengan gemas. Harun yang membawa mobil sesekali melirik istrinya sambil tersenyum. Gemesin banget si Ken, kesayangan mama. Celoteh Sandra tak menghentikan aksinya pada bayi yang asik menyusu. Kalau papanya gimana? Gemesin gak? Tanya Harun menaik turunkan alisnya. Enggak, jawab Sandra cepat tanpa mengalihkan pandangannya dari Ken. Mana bisa, Ken aja gemesin masa aku enggak, protes Harun membuat Sandra menggigit bibirnya gemas karena tingkah Harun. Iya, papa, kamu gemesin, mama aja jadi gatel mau cubit pipinya. Balas Sandra memberikan cubitan di pipi Harun. Sayang, kira-kira kapan kita mau punya anak lagi? Tanya Harun seketika mendapat bogem mentah dari Sandra. Kamu ini, aku baru keluar rumah sakit udah bahas anak aja lagi. Ketus Sandra melirik suaminya kesal. Hehe, kan rencana dulu, sayang. Jadi kan 11 anak? Tanya Harun bergurau. Jadi duda kamu. Jawab Sandra nyeleneh. Harun menginjak remnya mendadak, sampai membuat Sandra hampir terpelanting ke depan jika Harun tidak menahannya. Mas kenapa sih? Tanya Sandra menatap Harun yang juga menatapnya. Jangan bahas lagi ya, sayang. Aku cukup 1 anak aja asal kamu gak ninggalin aku, ucap Harun serius. Sandra terdiam, ucapannya pada Harun tadi dianggap serius oleh pria itu. Sandra tersenyum, tangannya terulur untuk mengusap rahang suaminya dengan lembut. Aku gak akan ninggalin kamu, sayang. Tadi kan cuma bercanda, ujar Sandra mencium pipi Harun pelan. Bercanda kamu bikin aku takut. Aku gak tahu apa jadinya kalau kamu pergi ninggalin aku, sayang. Tukas Harun kemudian memeluk Sandra pelan. Aku juga gak tahu apa jadinya jika kamu yang ninggalin aku, kita akan selalu bersama untuk saling melengkapi. Cetus Sandra mengusap punggung Harun dengan sebelah tangan. Udah nanti Ken protes pagi mamanya dipeluk gini. Ucap Harun seraya melepas pelukan di tubuh sang istri. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah di mana orang tua mereka sudah menunggu kedatangan cucu mereka. Sesampainya di rumah, keduanya disambut hangat oleh Amira dan Adiguna. Sandra dan Harun mencium tangan kedua orang tuanya bergantian. Cucu Oma, sini sayang. Ucap Amira membuka tangan guna menggendong cucunya. Sandra memindahkan Ken ke dalam gendongan Amira kemudian masuk ke dalam rumah diikuti dengan Harun dan Adiguna. Ana belum datang, Ma. Tanya Sandra seraya mengambil minum yang diberikan oleh Bu Nur. Belum, sayang. Sebentar lagi pasti dia datang. Jawab Amira seraya menimang cucunya. Sayang, ganti baju dulu yuk. Ajak Harun, mereka habis dari rumah sakit dan ada baiknya ganti baju terlebih dahulu. Ma, Pa, aku ganti pakaian dulu ya, ucap Sanfra dijawab anggukan oleh keduanya. Harun mengambilkan baju untuk istrinya, ia juga bahkan sampai membantu memakaikannya. Apa sih, Mas? Tanya Sandra melihat suaminya yang hanya diam sambil terus menatapnya. Gak apa-apa, kenapa aku gak sadar ya kalau dulu ada bidadari yang selalu membantu aku bersiap ke kantor. Bahkan aku sering bertanya soal penampilan padanya, jawab Harun mengingat saat sebelum hubungannya dan Sandra terjalin. Seorang asisten rumah tangga yang beruntung sehingga sekarang bisa menjadi istri dari tuan yang selalu ia kagumi dulu. Cetus Sandra seraya mengalungkan tangannya di leher suaminya. Jadi kamu sejak dulu mengagumiku? Tanya Harun mengusap pelipis Sandra. Wanita mana yang tidak kagum pada pria seperti kamu? Tampan, mapan dan sangat ramah pada orang kecil sepertiku. Jawab Sandra mengingat ketika dirinya pertama kali masuk ke dalam rumah Harun untuk bekerja. Maaf atas perlakuanmu saat awal-awal pernikahan kita, aku kasar bahkan sampai ingin menceraikan kamu. Maaf, lirih Harun penuh penyesalan karena telah menyakiti istrinya. Lupakan semuanya, Mas. Semuanya kini tergantikan dengan banyak kebahagiaan dan cinta, tutur Sandra mengusap wajah Harun dengan sayang. Aku sangat-sangat mencintaimu, Sandra istriku. Bisik Harun mesra di telinga Sandra. Aku juga sangat-sangat mencintaimu, Mas Harun. Balas Sandra tak kalah mesra. Tanpa mereka sadari, sejak tadi Amira berdiri di depan kamar mereka yang tidak tertutup rapat sehingga ia bisa melihat bagaimana Sandra dan Harun yang sangat bahagia. Amira ikut merasa bahagia,
pernikahan paksa antara mereka ternyata banyak membawa kebahagiaan yang tidak akan ia biarkan dihancurkan orang lain. Ken sama Oma aja ya, Mama dan Papa lagi cenayangan. Kita main di bawah saja ya, bisik Amira membawa Ken kembali dan membiarkan anak-anaknya romantisan, dengan ditemani candaan dan obrolan hangat dari para keluarga, membuat makan malam itu terasa sangat menyenangkan. Sandra dan Harun yang tak henti menggoda Ana, sedangkan Amira dan Adi Guna yang menjadi penonton anak-anaknya. Ana, jika kau tidak bisa menutupnya, setidaknya pakai baju panjang. Kakak, pekik Ana kesal. Hahaha, tidak perlu malu, nah. Wajar jika hamil muda, sahut Sandra ikut menggoda Ana. Kakak ipar, kau juga. Tukas Ana menatap Sandra penuh pertanyaan. Aska, jangan diam saja. Belalah istrimu, tutur Adi Guna melihat menantunya diam saja. Aku akan membela Ana ketika waktunya telat, Pak. Ujar Aska mengedipkan matanya pada Ana. Apa maksudnya? Tanya Harun tidak mengerti. Kak, selama 2 bulan ke depan kau harus menahan. Jawab Aska tersenyum menang. Astaga, kau, pekik Harun menatap Aska dengan tajam. Hahaha, seisi meja tertawa semua termasuk Sandra. Aku akan memotong gajimu. Desis Harun geram. Tidak bisa, Kak. Suamiku tidak melakukan kesalahan apapun sehingga gajinya harus dipotong. Dia kan hanya menyampaikan kenyataan, timpal Ana menatap Harun sengit. Setelah makan malam, Harun langsung pergi ke kamar sementara Sandra mengobrol bersama yang lainnya. Sudah cukup lama mengobrol, akhirnya Sandra memutuskan untuk ke kamar karena takut anaknya menangis. Ma, Pa, aku ke kamar dulu ya, takut Ken nangis. Ucap Sandra beranjak dari duduknya. Iya, nak, pergilah. Balas Adi Guna mengangguk kecil. Ana, Aska, aku tinggal ya, ujar Sandra yang diangguki pasangan suami istri itu. Sandra masuk ke dalam kamar pelan-pelan, ia melihat Ken sedang tidur tetapi bukan di box bayi melainkan di ranjang bersama Harun. Sandra mendekati anak dan suaminya, 2 orang yang paling berharga dalam hidupnya sekarang. Sandra pelan-pelan ikut berbaring di sisi kanan Ken sementara Harun di sisi kirinya. Ganteng mama, boboknya nyenyak banget. Bisik Sandra mencium pipi lembut Ken. Sandra beralih menatap suaminya yang begitu pulas. Selamat bobo, suamiku sayang. Asteris. Tak terasa 8 bulan telah berlalu, Sandra dan Harun beserta anak mereka datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ana yang baru saja melahirkan buah hati pertamanya. Selamat ya, nah, ya ampun anak kamu tampan sekali, ucap Sandra sambil menimang anak Ana. Terima kasih, tante cantik, balas Ana menirukan suara anak kecil. Terima kasih, kakak ipar, tentu anakku tampan karena papanya juga tampan. Celetuk Aska membuat Harun meliriknya jengah. Kau terlalu pede, Jamal. Sindir Harun yang sedang asik memangku Ken. Saya belajar dari Anda, Bambang. Balas Aska jenaka. Tiba-tiba Ken merancau sambil menunjuk Sandra tanda anak itu meminta gendong oleh mamanya. Sayang, sini biar aku yang gendong. Nih si Ken cemburu ngeliat kamu gendong rival. Ujar Harun memberikan Ken pada Sandra dan dia beralih menggendong anak-anak alias keponakannya. Kak, aku rasa kalian cocok untuk menambah anak lagi. Lagi pula Ken sudah besar, celetuk Ana menatap kakak dan kakak iparnya bergantian. Benar sekali, sayang. Lihat betapa kompaknya mereka, timpal Aska seraya duduk di bangsal bersama Ana. Kalian ini apa sih? Ken masih terlalu kecil, kasihan kalau kasih sayangnya sudah dibagi. Ujar Sandra seraya mencubit pipi putranya. Mbul Ken mau punya adik gak? Tanya Ana yang sudah sering memanggil Ken dengan sebutan, Mbul, karena tubuh Ken yang gendut dan menggemaskan. Mau dong, tante. Tapi nanti aja, jawab Sandra menirukan suara anak kecil sambil menggerakkan tangan Ken yang sudah seperti palu hakim. Setelah cukup lama di rumah sakit, akhirnya Sandra dan Harun pamit untuk pulang. Ken juga sudah menangis karena merasa mulai tidak betah di sana. Kami pulang dulu ya, jaga kesehatanmu ya, nak. Dan Aska bantu istrimu, ucap Sandra tajam pada Aska. Siap kakak ipar, balas Aska mengangguk paham. Harun dan Sandra tidak langsung pulang, mereka mengajak Ken ke supermarket untuk membeli bahan makanan yang sudah habis di rumah. Sini Ken biar aku yang gendong, kamu dorong trolinya aja. Pinta Harun mengambil alih menggendong Ken seperti kanguru. Karena merasa senang melihat keramaian, Ken tak henti merancau sambil bergerak dalam gendongan Harun.
Beberapa pengunjung di sana melihat Ken dengan tatapan gemas, tingkah anak itu memang selalu mengundang orang lain untuk mencubitnya. Sayang, lihat anak kamu agresif banget, ucap Harun yang mana membuat Sandra tersenyum. Anak mama mau jajan apa Mama buatin puding kesukaan Ken aja ya, celoteh Sandra dengan bahasanya Ken. Iya, mama cantik. Rancau Harun menirukan suara anak kecil yang membuat Sandra tertawa. Papa lucu ya, nak. Pengen cubit jadinya, tukas Sandra mencubit pipi Harun pelan. Setelah berbelanja, Sandra dan Harun kembali ke rumah mereka. Anak lelaki itu telah tidur dalam gendongan Harun karena lelah mengantar sang mama berbelanja tadi. Anak mama kasihan banget, bisik Sandra mengusap pipi gembul Ken dan menciumnya. Tiba-tiba Harun menggendong Ken pelan dan memindahkannya ke box bayi. Sandra mengerutkan keningnya melihat tingkah suaminya itu. Apa? Tanya Sandra ketika Harun mendekatinya. Harun tak menjawab, ia hanya melompat dan memeluk tubuh istrinya dengan erat. Modus nih, Ken dipindahin biar bisa modus sama mamanya. Sindir Sandra sudah sangat hafal dengan kelakuan suaminya. Kangen, ucap Harun dengan manja. Apa sih, Mas? Ya ampun bikin gemes aja, kata Sandra mengusap rambut beralih ke wajah. Sandra akui jika belakang ini mereka jarang bahkan untuk sekedar bermesraan. Seharian mengurus Ken terkadang membuat Sandra sering kelelahan dan tidur tanpa menunggu Harun yang sering lembur. Di hari libur saja mereka punya waktu untuk bermesraan sambil terus menebar cinta mereka. Masih siang, sayang, nanti ada orang gimana, terus kalau Ken bangun? Tanya Sandra mengusap wajah tampan suaminya. Harun menghela nafas.